Halo semua, balik lagi di YouTube channel aku Tasya Sihaan. Malam ini kita lagi ada di pabrik cerutu, namanya Taru Martani. Nah, jadi sejarahnya pabrik ini, menurut sejarah yang saya tahu, jadi itu dulunya Sultan HB9 itu ngomong sama salah satu orang Belanda. Nah, orang Belanda Sultan HB itu bilang, kalau kamu saya bangunin pabrik cerutu, terus kamu bisa pertahanin pabrik ini, pabriknya dikasih buat untuk orang Belanda ini. Terus ternyata dia berhasil mempertahankan pabrik ini. Nah, ternyata Sultan HB9 itu nancepin keris di tanah inilah, di tempat pabrik ini. Terus tempat ini diresmikan tahun 1972 tanggal 23 September sama Sultan HB9, terus diperbarui lagi sama Sultan HB10. Baru-baru ini nanti ada tulisan peresmiannya. Nah, terus dari menurut cerita, si orang Belanda tadi yang punya tempat ini, dia kan punya anak. Nah, anaknya ini meninggal umurnya masih kecil. Terus waktu meninggal, dia sama ibunya itu dikubur di Indonesia, di Jogja, tapi papanya si orang Belanda ini dikembalikan lagi ke Belanda. Nah, menurut cerita karyawan-karyawan di sini, si anak Belanda ini masih ada di tempat ini dan dia sering menjaga tempat ini. Jadi kalau misalnya anaknya ini perempuan, kalau misalnya ada karyawan yang iseng kerjanya nggak benar, nah si Noni ini membantu untuk ngingetin ke karyawan-karyawan ini. Caranya ya dengan caranya sendiri, entah tangannya kejepit lah, yang gitu-gitu pokoknya. Tapi dia Noni yang baik, jadi bukan sosok yang ngeganggu, tapi justru menjaga tempat ini. Jadi dia merasa tempat ini itu rumahnya, jadi masih ada di sini gitu. Nah, sekarang kita udah ada di depan bangunannya, karena kita nggak bisa masuk ke dalam karena udah tutup, pabriknya tutupnya jam 5 sore. Pabriknya tutupnya jam 5 sore. Cuman bisa lihat dari luar sini, tapi ini kelihatan bagian depannya. Jadi tadi pas kita datang ke sini, ternyata si Noni ini udah menyambut kita, cuman dari dalam dia. Namanya itu Leoni kan ya? Namanya Leoni. Sekarang nanti kasih lihat ya. Pokoknya dia ada di dalam situ. Masih kecil, jadi meninggalnya itu sebenarnya bayi nggak sih? Bayi meninggalnya itu bayi, tapi sekarang udah kaget, udah maju, takut. Sekarang udah ya umur kelas 6 SD lah gitu, seumur kelas 6 SD. Cantik banget. Pekerja di sini tuh banyakan perempuan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada perempuan yang diusilin sama laki-laki, itu dia bantuin. Jadi suka ngisengin, entah tangannya dicubit, tapi pasti laki-lakinya tahu. Nah, kan banyak juga kalau orang-orang tuh suka taunya dia benci sama laki-laki. Sebenarnya dia nggak benci sama laki-laki, tapi dia nggak suka sama laki-laki yang nakal atau jahat sama perempuan. Tapi kalau misalnya laki-laki itu baik, dia sayang. Bahkan si bapak yang jaga tempat ini, kepala penjaga tempat ini itu disayang banget sama Noni Leoni ini, karena bapaknya itu menjaga dia kayak dia menganggap udah kayak pamannya. Nyam senternya Om. Hah? Baterainya langsung habis. Permisi. Tuh di pojokan, kelihatan nggak? Nah, situ. Nah, teman-teman,
Jadi ini kan diresmikan sama Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang terakhir. Kenapa? Jadi supaya tempat ini tuh nggak terlalu mengerikan, dibangunlah atau dibikinlah tempat kopi ini supaya banyak ya orang nggak nganggap tempat ini mengerikan. Mungkin dulunya ini dianggapnya mengerikan. Nah ini tuh lumayan rame kopi-kopinya dan murah. Jadi kalian kalau mau kesini tinggal search-nya Taru Martani aja, nanti keluar langsung. Nah teman-teman, ini sekarang kita udah di bagian belakang pabriknya. Cuman nggak bisa, kita nggak diperbolehkan ke sana lagi. Jadi cuma sampai sini aja. Nanti paling footage-nya dikit-dikit dikasih lihat. Tapi kita nggak akan ke sana, nggak akan jelasin ke sana. Jadi cuma sampai sini aja. Karena cuma punya waktu 15 menit. Terima kasih sudah menonton. Nah ini bagian belakang gedung yang tadi nggak sempat dijelasin. Itu rumah-rumah di belakang itu tuh kantor-kantor juga, tapi ada juga yang kosong. Itu di tengah-tengah yang gelap antara rumah kiri dan lampu kanan itu pohon beringin yang aku bilang di situ penjaganya nggak mau untuk disorot, maksudnya nggak mau ada lampu, nggak mau ada penerangan. Itu yang jaga di situ udah lama banget umurnya, udah lama banget, sampai bentuknya dia itu udah taringnya tuh udah panjang, bungkuk. Itu sosok yang negatif sebenarnya, cuman memang tugasnya dia memang menjaga di pabrik itu seluruhnya. Cuman berdiamnya dia itu ada di pohon beringin ini. Sampai dia tuh udah nganggap si anak Belanda yang tadi dijelasin di depan itu cucunya. Dia udah ngomong iki putuku gitu katanya. Nah ini tempat-tempat parkir di sebelah gedung-gedung ini. Tuh, kalau kalian lihat di mobil tuh sebenarnya ada perempuan tuh. Nah ini bagian belakangnya kantor. Di kantor ini tuh ada gedung bawah tanahnya juga, ruang bawah tanahnya nggak pernah dibuka saking seremnya. Jadi nggak ada orang yang pernah masuk ke situ. Udah lama ditutup dan tidak pernah dibuka, dan memang di dalam situ tuh sudah ada yang mengisi dan itu udah beranak pinak. Jadi emang kalau mau dibuka harus sama orang yang benar bisa. Nah ini tuh pohon yang udah sama ininya juga umurnya udah lama, cuman yang tadinya tinggal di sini itu udah dipindahin. Jadi sekarang udah nggak ada apa-apa karena itu pohon posisinya di depan tempat kopi. Jadi dipindahin supaya jangan terjadi apa-apa di tempat kopi itu. Sabar lagi. Jadi bagi yang ngomenin rambut, benerin rambut, bukan artis ya. Jadi gak apa-apa. Tapi kan lu ada di dalam frame itu, jadi lu harus profesional dong untuk menerima. Harus have fun guys. Ya nggak gitu dong. Nggak, dia nggak usah dengerin. Kita harus have fun. Nggak ada have fun. TikTok lu namanya apa? Nesong, NESSONG. Di follow ya guys. Nah, ini karena di konten Tasya kan horor. Coba kasih tips pacaran beda alam. Ada loh katanya. Jadi gini ceritanya. Jadi dia pacaran. Terus nggak taunya ini cewek apa cowok ya? Oh, ini cewek udah meninggal. Itu kayak gue cerita